Kan aneh. Makanya saya bilang kalian logika sengklek. Mati Mija. Logika sengklek. Mati Mija. Iya. Salam kenal, Bung. Itu temanya bagus, Bung. Kenapa Kristen itu anti Tuhan? Itu aja dibahas. Kok anti Tuhan? Kami punya Tuhan kok. Anda yang nggak punya Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhan itu kan pencipta alam semesta, iya kan? Maha suci nggak Tuhan itu, betul kan? Iya dong. Maha suci. Nah sekarang Tuhan yang maha suci itu menjelma menjadi tidak maha suci bernama Yesus, betul? Itu bukan kemauan manusia, kemauannya. Nah, ini dia masalahnya. Makanya ketika gimana masalah? Sekarang gini, Juma, dia aja lahir tanpa bapak dari Roh Kudus, seorang perawan Maria. Nah, itu Tuhanmu kan? Perawan Maria. Itu masuk akal enggak? Itu Tuhan saudara kan? Tuhan itu. Enggak, itu Tuhan saudara kan? Iya. Nah, itu Tuhan palsu itu. Makanya temanya kita Kristen anti Tuhan. Juga nanti dia yang turun. Di hari kiamat juga bukan Nabi yang turun di hari kiamat. Yesus mengatakan Tuhan itu yang mana? Coba. Kenapa? Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel Tuhan itu yang mana? Mulai kacau kan? Gini, dengar dulu Juma. Jangankan kamu, muridnya aja tidak percaya dengan Yesus. Apa dibilang? Sudah berapa lama aku bersamamu, tapi kamu tidak percaya dengan apa yang saya perbuat. Jangankan kamu, muridnya aja ada yang nggak percaya. Apa dibilang? Murid-muridnya mulai yang menyelamatkan kamu, katanya sama murid-muridnya. Anda harus tahu itu. Dengar, agama Kristen itu anti Tuhan. Itu dulu. Kok anti Tuhan? Iya, Tuhanmu apa? Sekarang Tuhanmu yang mana? Yesus kan? Iya. Sementara Yesus sendiri bertuhan. Yesus itu kamu berdoa, mintalah kepada Bapa, tapi melalui namaku, bukan sekarang melalui Nabi Yesus Adam, bertuhan Nabi Nuh, tidak? bukan Nabi Abraham. Yesus bertuhan tidak? Ya. Allah Bapa itu dia sendiri. Coba kan Anda menjebak diri Anda sendiri. Kutanya sama saudara, Yesus itu bertuhan kagak? Jadi gini loh, jangan kau pakai logika sendiri. Kan mulai. Jangan kau pakai logika sendiri. Pertanyaan saya sederhana loh. Kenapa saya mengatakan Kristen itu anti Tuhan? Karena dia menuhankan makhluk yang bertuhan. Sekarang kalau logika kau pakai, bagaimana baginda bisa membela bulan di atas, baginda di bawah? Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya. Itu namanya mujizat. Ini yang kita bahas sekarang. Kristen itu agama anti Tuhan, karena dia Kristen menuhankan utusan ciptaan makhluk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dengarkan itu dulu. Kenapa saya katakan Kristen anti Tuhan? Karena Kristen menyembah yang bukan Tuhan. Yesus ketika datang di atas muka bumi kepada umatnya Bani Israel, Yesus bertuhan atau tidak? Itu dulu poinnya. Kalau Yesus bertuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang, Yesus yang bukan Tuhan, yang bertuhan ini dituhankan lagi kembali oleh orang Kristen. Berarti Kristen ketika diperkenalkan kemudian Tuhan Yesus itu yang mana? Yesus mengatakan Tuhanku ada di surga, ada di surga, ada di surga. Tapi Kristen tidak mau mengenal yang di surga itu. Kristen mau mengenal yang ada di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau kenal itu. Makanya saya katakan Kristen sedunia anti Tuhan. Coba Anda bantah. Apakah Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bertuhan atau tidak bertuhan? Jawab. Silakan. Silakan penyebar. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bertuhan atau tidak bertuhan? Tuhan yang asli yang disembah Yesus atau yang disembah Kristen? Iya, bakar aja situ. Kenapa nggak monitor tadi? Saya tanya, Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Jadi kalau Tuhan itu kan sebutan itu kayak Yesus itu kan bilang Tuhan. Tapi
Yang menyuruh dia itu Allah Bapa yang tidak berwujud itu loh Juma. Mulai nggak nyambung dia. Aku tanya baik-baiknya samamu, bro. Ya, saya tanya baik-baik lu, padahal Yesus itu ketika datang kepada kaumnya, dia bertuhan atau tidak bertuhan, kan gitu poinnya. Nah kan, pura-pura tidak monitor kan? Nah. Woi! Nakal anak ini, nakal. Malu dia jawab, malu. Nakal. Ngapain dinaikkan ini? Ini penghujat ngapain dinaikkan? Aduh, mau cari koin, mau cari koin nih. Mau cari koin. Biar dulu dia cari. Dia cari koin. Jangan diturunkan. Oh, iya, jangan, biar dulu mau cari koin, kasihan. Ayo, mah gitu. Mah gitu. Agar roh. Jadi mindsetnya bukan gitu Juma. Saya bertanya itu untuk membuka akalmu, bro. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai gembala, sebagai teladan, sebagai junjungan, sebagai guru, sebagai kurios, dia mengajarkan muridnya bertuhan atau tidak bertuhan. Kalau mengajarkan bertuhan kepada siapa? Apa jawabanmu? Iman Kristen itu melampaui akal dan pikiran. Saya tidak tanya iman Kristen. Kalau iman Kristen itu kan harus udah tahu bilang. catat, melampaui akal dan pikiran. Jadi tidak kalau bisa. Kalau iman Kristen tidak perlu ditanya. Buktinya, iman Kristen itu saja itu kan secara logika kan nggak masuk akal. Bung, iman Kristen itu nggak perlu Anda jabarkan di sini. Iman Kristen itu iman buta yang tidak bertuhan, anti terhadap Tuhan. Itu iman Kristen. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus itu memang ketika datang di tengah kaumnya. Siapa bilang iman itu logika? Iman itu adalah percaya walaupun tidak dilihat. Percaya tapi sesuai dengan logika. Kalau iman tidak sesuai dengan logika, sabar. Kalau iman tidak sesuai dengan logika, berarti imanmu itu iman buta, iman yang tidak berasas kepada pewahyuan itu. Sekarang berarti Tuhanmu itu tidak bagaimana tahu. Bisa baginda membela bulan? Coba logika kamu, jelaskan dulu. Itu bukan Tuhan itu. Itu Nabi Muhammad SAW melakukan mujizat. Mujizat itu namanya. Kau percaya dengan sekarang yang jadi masalah bukan ke situ. Itu nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Memahami ajaran Kristen kau secara logika memahami ajaran kamu saya secara tidak iman. sedang membahas ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen saya sudah tahu. Ajaran Kristen itu adalah ajaran anti Tuhan. Itu makanya saya bilang sengklek. Bukan sengklek. Saya tanya tentang Yesus. Anda membawa iman Anda. Kenapa Anda membawa iman Anda? Kenapa? Karena iman Anda itu adalah iman buta yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu iman Anda. Sekarang permasalahannya Yesus. Yesus itu objek. Karena berbuat. Yesus itu objek yang Anda sembah. Pertanyaannya, Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Apa jawaban saudara? Iman Kristen itu melampaui akal. Gila dong. Itulah kesalahan Anda itu. Kalau sesuatu dipercayai tapi melampaui akal, lalu kemudian dijadikan itu sebagai sesuatu habit dalam hidup, orang itu gila secara permanen. Sekarang kehadiran Yesus saja masuk akal nggak? Kehadiran Yesus ke dunia ini masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan Maha Pencipta. Masuk akal. Orang manusia. Ya. Masuk akal itulah kuasa Tuhan itu. Itulah kuasa Tuhan itu kan? Ya, kuasa Tuhan membuat Maria melahirkan anak manusia. Itu kuasa Tuhan. Sekarang yang kita permasalahkan ini Yesusnya. Yesus itu mengajarkan bertuhan atau Yesus itu sendiri tidak bertuhan. Itu loh poinnya. Makanya saya katakan Kristen itu anti Tuhan. Karena Kristen menyembah yang bukan Tuhan. Kenapa buktinya? Yesus itu kenapa bukti bahwa Kristen itu tidak bertuhan? Anda itu karena tidak tahu seperti apa Tuhan. Coba jelaskan seperti apa Tuhan. Makhluk yang bertuhan. Jawab aja dulu. Tuhan seperti apa bentuknya? Jawab aja dulu. Yesus ini bertuhan atau tidak bertuhan? Itu aja dulu, Bung. Itu dulu. Tuhanmu aja seperti apa enggak tahu seperti apa. Tapi percaya kau dengan itu lebih saudara. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Mudah-mudahan Anda bisa saya waraskan malam ini. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Jawab. Tidak bisa kau diwaraskan. Oh, tidak bisa. Tidak akan bisa. Oh, berarti kamu akan gila permanen.
Pertanyaan saya kan sederhana tuh. Yesus ketika datang melakukan penginjilan, Markus 1 nomor 14, Yesus sampai ke Galilea kemudian mengajarkan Injil Allah. Yohanes 17, Yesus berdoa. Matius 26, Yesus sujud berdoa. Ibrani 5 nomor 7, Yesus bersungguh-sungguh kemudian dalam berdoa. Kitab saya itu artinya Yesus ini bertuhan. Kalau Yesus bertuhan, kalau Yesus bertuhan, dengar. Kalau Yesus bertuhan, jangan pakai kitab saya. Loh, yang saya bahas ini apa? Ya, artinya kan kitab kami itu kan udah dirubah, udah palsu, tidak asli lagi. Kenapa? Ini artinya Anda angkat tangan, Anda menyerah berarti. Katanya penyebar berita benar. Gimana ceritanya? Makanya saya bilang tadi, memahami ajaran Kristen itu kau paksakan logika kamu. Saya sudah paham ajaran Kristen itu. Bulan-bulan di atas. Saya sudah paham ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu ajaran anti Tuhan. Itu udah paham saya. Yang saya ingin bahas di sini adalah tentang Yesus. Yesus itu bertuhan atau tidak? Jawabanmu apa? Ya kami bertuhan lah, jelas-jelas. Saya tidak tanya Kristen, yang saya tanya Yesusnya. Yesus menurut Kristen bertuhan atau tidak? Yesusnya bertuhan tidak? Itu Yesus. Atau Yesus itu ateis? Itu kan suruhan Allah. Dengar dulu, Anda harus paham ya. Yesus itu adalah suruhan Allah Bapa yang tidak berwujud itu. Udah, paham dengan itu? Nah, sekarang ketika dia diutus, Yesus bertuhan atau tidak? Ya, saya tidak tahu apa bertuhan apa enggak. Yang jelas apa perintah Allah. Kan ku bilang dulu. Mulai error. Apa yang diperintahkan Allah Bapa itu yang dijalankan. Nah, berarti dia bertuhan dong. Berarti dia bertuhan. Satu kesatuan. Berarti dia satu kesatuan. Kenapa bisa satu kesatuan? Perintahnya. Karena apa karya Allah Bapa itu yang dijalankan Yesus, bukan bikin sendiri dia pesuruh. Berarti dia utusan. Berarti dia ciptaan. Berarti dia bukan Tuhan. Gimana dong? Inilah yang saya katakan. Kamu Tuhan itu kan anti Tuhan. Doang itu Saudara itu anti Tuhan. Karena Anda menyembah dan mempertuhankan utusan Tuhan. Kalau Tuhan itu pencipta, kalian bilang bukan. Tuhan itu adalah predikat. Itu coba lihat. Berarti memang anti Tuhan ente. Masa kan Tuhan bukan pencipta? Kan lucu ente ini. Artinya persepsi kamu tentang Tuhan dengan kami Tuhan beda, bro. Tuhan menurutmu apa? Jadi Yesus itu juga memerintahkan kami kalau berdoa kamu minta kepada Allah Bapa, tapi melalui namaku di terakhirnya itu. Iya, itu kan dibilang. melalui namanya. Berarti bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Sama seperti ketika saya mau menghadap presiden, saya harus izin kepada sekretaris negara. Loh kok jadinya sekretarisnya jadi presiden juga? Lucu ente ini. Apa tuh? Kan di imanmu juga nanti di hari kiamat kan Yesus juga yang turun. Kenapa? Bukan hari kiamat, di akhir zaman. Di akhir zaman menjelang kiamat, Nabi Isa turun untuk menghakimi Kristen. Nabi Isa turun untuk menghakimi ahli Taurat dan orang-orang yang zalim di tengah-tengah ahli Taurat. Makanya di Matius 7 nomor 22 dan 23 Kristen diusir oleh Yesus. Jangan pakai kitabku, cuma itu udah diubah. Kenapa? Kamu alergi dengan kitabmu sendiri? Bukan, udah palsu itu menurut Anda kan? Oh, syukurlah kalau kamu sadar. Syukurlah kalau saudara sadar. Kenapa kau pakai itu? Berarti kau sengklek. Untuk menyadarkan manusia palsu kayak kamu. Menyadarkan, jangan pakai Kristen itu kan manusia palsu. Badannya aja yang manusia, otak hewan, tidak berfungsi otaknya. Kalau Anda otaknya itu berfungsi, kalau otak Anda berfungsi, mustahil Anda menyembah manusia. Itu aja poinnya. Anda itu manusia palsu, wujud aja yang berbentuk manusia, tapi otak hebat kalau bisa Anda kalahkan monyet. Hebat. Monyet semonyet-monyetnya monyet, tidak pernah monyet menyembah monyet. Nah, ente manusia dikasih otak tapi menyembah kepada manusia, berarti ente lebih rendah daripada monyet. Betul? Coba otak Anda dipindahkan ke kepala monyet. Monyet lebih sadar untuk tidak menyembah kepada manusia yang menyembah kepada Tuhannya. Ente manusia dikasih jasad. Makanya saya katakan kamu itu manusia palsu. Dan sembahanmu juga adalah Tuhan palsu. Ayo bantah saya. Bantah saya. Makan babi dia Bang Juma. Kebanyakan makan babi. Itu dia. Yusuf aja tahu kau kebanyakan makan babi. Gimana dong? Monyet nggak makan babi. Parah
marah itu kan. Makanya Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina. Seburuk-buruknya seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang kafir. Itu kata Quran. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kembali lagi kan. Jadi yang kau kutip itu semua kan dari kitab saya. Jadi aneh kau Juma. Nah, lucu kalau dari kitab Anda justru Anda tidak paham. Harusnya Anda paham. Kalau saya mengajarkan Anda Bible, harusnya Anda sadar itu. Rujukannya dengan itu kan itu namanya sengklik. Harusnya Anda sadar itu. Kalau sudah kitab Anda yang mengatakan, Anda sadar. Kalau Al-Quran yang mengatakan, bolehlah Anda menolak. Itu kan dari Al-Quran. Saya kan tidak beriman kepada Quran. Nah ini yang mengatakan itu Bible sendiri kepada Anda. Anda menolaknya kan lucu. Begini Cak Ayu, begini. Kenapa saya katakan kamu itu anti Tuhan? Kenapa saya katakan Anda dengan kitab saya itu? Saya percaya bahwa kitab Anda itu adalah surat kabar yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan antara pengajaran Yesus tentang Injil, tentang Tuhannya dan juga murid-muridnya. Selesai. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau itu adalah firman Tuhan. Nah, itu dia. Tapi kenapa kau kritisin selalu? Kenapa? Kenapa kau kritisin selalu? Saya kritisin karena kitabmu itu menyerupai Al-Quran. Ya, berarti Al-Quran yang duluan daripada kitab saya. Nah itulah lucunya di situ bro. Kitabmu duluan. Tapi lucunya kitab yang duluan ini justru meniru yang datang belakangan. Justru pernah Pak Ustadz mengatakan di YouTube Al-Quran itu semua disalin dari Alkitab. Nah, itu Ustadz yang mengatakan itu. Bagaimana itu? Itu buatan kalian sendiri. Itu olahan kalian sendiri. Itu framing kalian sendiri. Tolong tunjukkan Ustadz mana yang mengatakan itu. Di mana diceritakan di dalam sejarah risalah kenabian. Di mana kemudian dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah pegang Bible. Bagaimana logikanya kalian lahir 700 setelah masih kok kami yang menjiplak kitab kalian? Aneh. Buktinya begitu. Itu bukti, itu fakta. Tadi saudara sebelum Anda ke sini itu dibahas di sini. Ngarang Anda itu kok kami yang menjiplak kalian lahir 17 tahun setelah masih. Ya sudah. Kita tunjukkan data ya. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara, dari mana kitab Anda mengambil kata ilham, kata ilah, kata iblis, kata ibadah, kata hukum, kata hikmat, kata haram, kata hakim, kata halal? Dari mana Rampo itu? Ayo. Dari mana? Ya mungkin bahasa itu diadopsi dari bahasa Islam karena kemajuan Islam. Itu kan ketahuan juga kan? Kan ketahuan kan? Kan ketahuan. Kalau kata-kata itu bahasa Indonesia itu kan terbuat dari. Itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa Quran yang diambil masuk ke dalam kitabmu. Kan ngaku juga ujung-ujungnya. Itu kan bahasa. Dengar dulu, rumusnya bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa Melayu, bahasa daerah dan bahasa luar. Ya mungkin bahasa kalian itu diadopsi karena kemajuan kalian di abad 12 itu loh. Jangan terlalu jauh kita menyimpang dari tema kita. Terlalu jauh. Jauh itu. Saya pertanggungjawabkan tema saya, Kristen itu anti Tuhan. Kenapa? Karena Kristen tidak mau menyembah Tuhan yang Yesus sembah. Mau tidak Anda menyembah kepada Tuhan yang Yesus juga sembah? Mau enggak? Justru kalian itu saya bilang imannya itu abstrak. Tidak jelas seperti apa Tuhannya tapi disembah. Ilusi. Nah sekarang Bapak itu, Bapak yang disembah Yesus itu wujudnya kayak mana? Ya, karena tidak kami tahu itu Bapak itu melalui Yesuslah kami mengenal Allah Bapa. Anda paham nggak? Karena Yesus itulah kami mengenal Allah Bapa. Yang saya tanya, wujud Tuhan yang disembah Yesus itu kayak apa? Kita tidak tahu. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Karena melalui Yesus itulah diperintahkan sembahlah Bapa itu melalui namaku. Itu perintahnya. Sementara kalian tidak tahu sembahnya seperti apa tapi percaya. Itu namanya Yesus mengajarkan. Cahayu. Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan kepada Tuhan yang tak nampak. Kristen mengajarkan menyembah kepada yang nampak yang bukan Tuhan. Kan lucu. Makanya saya katakan Anda itu anti Tuhan. Karena Tuhan justru yang diperkenalkan Yesus. Lucu tidak tahu seperti apa sesembahannya tapi percaya. Sementara kami sesembahannya jelas. Pernah berbuat Yesus itu ada sejarahnya. Berarti Tuhan. Itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi. Anda itu anti Tuhan.
Karena Yesus menyembah kepada hakikat yang tak nampak. Sekarang ku tanya sama saudara, Yesus ketika datang, kacamatamu Juma. Ini pertanyaan yang paling Anda takuti sebenarnya dari tadi. Yesus itu ketika dia datang di tengah Bani Israel, Tuhan yang dia sembah nampak atau tidak nampak? Jawab. Tidak nampak. Tidak nampak. Berarti sama nggak antara Yesus dengan Islam? Menyembah Tuhan yang tidak nampak, sama enggak? Nah. Mulai. Iya. Sama. Tapi kami mengenal Allah Bapa itu karena adanya Yesus. Ya Yesus kami sendiri menyembah kepada Tuhan yang tak nampak. Dengar dulu. Nah, saudara kalau menyembah. Tidak ada Yesus, kami tidak mengenal Bapa. Anda sekarang, itu. Sekarang, ketika kemudian Yesus belum ada di muka bumi ini, Tuhan nampak atau tidak? Nah, kami tidak sebelum ada Yesus, sebelum saya percaya Yesus, saya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Bapa itu. Setelah kemudian Anda mengenal Yesus, Anda mengenal Tuhan. Wajahnya saya tidak tahu, saya mengenal Yesus karena ada fotonya di rumah. Itu dia makanya saya katakan Tuhanmu itu manusia, Yesus. Kamu tidak menyembah kepada Tuhan yang tak nampak itu, yang disembah sendiri oleh Yesus. Coba Anda lihat di dalam 1 Timotius 16 nomor 6 nomor 16. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kekal dan kuasa yang kekal. Nah tuh, itu Tuhan yang betul tuh. Nah sekarang Tuhannya Kristen adalah anak bayi. Betul? Sekarang di ayat yang lain juga ada bilang, siapa yang melihat saya, dia udah melihat Bapa, kata Yesus juga. Gimana itu? Parah. Kamu coba si ayatnya. Apa dibilang kepada ini? Kalau Yesus Anda melihat itu, saya, berarti Anda sudah melihat Allah Bapa. Kan dia bilang berarti gitu. Siapa yang membunuh saya, dia sama membunuh Allah Bapa gitu? Bukan. Iya. Tersiksa kamu itu, Abang. Tersiksa ini. Barang siapa yang melihat Yesus, katamu, barang siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, betul? Ya, itu perkataan Yesus. Nah, barang siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa, gitu. Siapa-siapa. Barang siapa yang udah melihat saya, berarti kamu sudah melihat Bapa. Itu barang siapa melihat Yesus sama melihat Bapa. Barang siapa membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Memang Bapak bisa dibunuh? Ada nggak natsnya gitu? Ada nggak tertulis gitu? Loh, tadi Anda mengatakan makna dari ini kan sekarang begini. Makna dari apa yang tertulis perkataan Yesus? Siapa yang melihat aku melihat Bapa? Kamu memaknai Yesus itu Bapa, betul? Wah, itu perkataan Yesus. Ya, sekarang kamu memaknai perkataan itu sama dengan Yesus adalah Bapa, betul? Yesus. Nah, itu kau pelesetkan. Sekarang saudara memaknai. Sekarang Anda memaknai perkataan Yesus itu dengan makna siapa yang melihat Yesus itu melihat Bapa. Berarti Yesus sama dengan Bapa, betul? Itu katanya dia. Oke, berarti siapa yang membunuh Yesus itu sama dengan membunuh Bapa, begitu? Tidak ada tertulis itu. Tidak ada tertulis, tapi kan Yesus kamu anggap Bapa, betul? Bukan begitu. Yang Bapak kita bahas yang pernah dikatakan Yesus dan apa yang saya tahu, saya ngerti. Sekarang Yesus itu menurutmu Bapak atau bukan? Kau peleset-pelesetkan semua Anda yang mempelesetkan pernyataan Yesus, bukan saya. Ya perkataan Yesus kan barang siapa melihat aku dia pasti melihat Bapa. Bukan dibilang barang siapa yang membunuh saya dia membunuh Bapa. Ada nggak ditulis gitu? Anda memaknainya apa? Perkataan Yesus itu Anda memaknainya apa? Apa yang tertulis itu yang kita baca. Jangan tahu ada sekarang Anda memaknai perkataan Yesus itu dengan makna seperti apa? Anda memaknainya kamu. Susah Anda karena Anda manusia palsu. Manusia palsu itu manusia tak berakal. Itu manusia palsu itu. Nah, kalau kamu berakal, sekarang saya tanya kamu, Bang. Yesus berkata, siapa melihat aku melihat Bapa. Kamu maknai perkataan itu maknanya apa? Itu Yesus katanya dia kan. Yesus adalah berarti dia satu kesatuan berarti. Berarti Yesus adalah Bapa. Ya, satu kesatuan. Makanya dibilang Yesus adalah Bapa. Iya, barang siapa melihat aku berarti dia udah melihat Bapa. Itu katanya berarti dia. Maksudnya Yesus adalah Bapa. Berarti satu kesatuan. Iya, berarti Yesus adalah Bapa.
Ya iya, memang berarti kamu sudah mengiyakan. Berarti siapa yang membunuh Yesus, membunuh Bapa. Sekarang Tuhanmu bisa mati berarti. Sedangkan Tuhan yang betul, dengar dulu. Ulangan 32 nomor 39, dialah Tuhan satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Yesus dihidupkan dan dimatikan. Itulah Tuhan kamu. Makanya saya katakan Kristen itu adalah agama anti Tuhan. Karena dia menuhankan makhluk yang bisa mati dan bisa dihidupkan. Mampus. Itu ada lagi menurut pemahamanmu itu. Kalau menurut saudara, kamu, itu gelap, ajaran gelap. Kalau menurut kami. Jadi Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu gelap. Karena kalian tidak ada pengharapan. Lah, karena pengharapan gimana? Sekarang Yesus mengusir orang yang menganggapnya Bapa. Gimana dong? Artinya di akhir zaman itu nanti tidak ada kehidupan. Kalau iman kalian, kalau kita kan ada karena Yesus mana. Coba tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan dari Yesus bagi penyembah-penyembahnya. Mana? Ya artinya setelah kematian nanti ada kehidupan. Kan artinya justru Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 mengusir orang Kristen. Udah masuk aja Kristen kau, udah hafal kau semua kitab saya. Masuk Kristen aja kau. Aduh abang, jangan putus asa gitulah. Kita diskusi ini walaupun keras kayak begini, ini membangun logika, membangun akal sehat kita untuk mempertumbuhkan iman kita supaya menjadi iman yang betul. Saya dengan narasi jelas berdata, saya katakan Kristen itu adalah anti Tuhan. Karena Kristen menuhankan makhluk ciptaan Tuhan. Saya katakan Kristen itu manusia palsu. Karena Kristen tubuhnya aja manusia, tapi otaknya sengklek. Coba, sengklek. Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing menyembah anjing lah. Anda manusia punya akal. Sekiranya akal Anda itu bisa dipinjamkan dulu sehari saja kepada seekor anjing, maka seekor anjing itu akan mengangkat kedua atau keempat kakinya untuk menengadahkan doa kepada yang di langit. Bukan yang manusia yang dilahirkan Maria yang di Tuhan, yang ada di bumi. Andai saja otak Anda itu diserahkan kepada seekor anjing, maka anjing itu pun akan berhenti menggonggong. Bahkan dia akan selalu memuji kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya saya katakan Anda adalah manusia palsu. Renungkan itu, Bung. Sadari itu baik-baik. Jadi boleh kita bersuara keras. Kita tidak sedang saling menghujat di sini. Kita mendudukkan perkara kebenaran itu pada pondasi kebenaran. Jangan kesalahan dianggap benar, benar dianggap salah. Karena suatu kesalahan kalau dipercayai, digaungkan, diproklamirkan kemudian secara berjamaah, secara bersama-sama, berkelompok, secara sistematis, maka kesalahan itu akan nampak menjadi seperti lama-lama seperti kebenaran. Nah inilah yang kamu anut. Kami tidak menyembah manusia, tapi yang kami sembah adalah Yesus. Kan lucu. Begitu saudaraku, ya. Coba belajar lagi ya, belajar itu penting. Silakan yang lain.